kita akan tambahkan lagi materi teknikal yang kemarin sudah kita sempat sampaikan. Yang pertama yang perlu menjadi perhatian kita untuk nanti bisa mendapatkan potensi yang maksimum, potensi yang lebih baik, tentu dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Maka langkah yang kemarin kita sampaikan ada 3 yang utama. Pertama, fahami karakter. Karakter ini yang kita akan nanti lihat adalah dari sisi body, di mana kekuatan body ini sama dengan momentum, sama dengan power. Kalau dia berwarna merah, maka lebih dominan seller. Kalau dia berwarna hijau, lebih dominan buyer. Selanjutnya yang kedua yang harus kita juga perhatikan di dalam membaca karakter adalah rejeksi. Rejeksi itu apa? Rejeksi itu adalah penolakan. Rejeksi adalah sumbu. Penolakan ini artinya perlawanan ya. Jadi ketika dia ada di puncak, kemudian dia bergerak naik sampai di puncak, kemudian ditolak ke bawah. Itu artinya seller yang menolak. Artinya ada penolakan seller di sana. Ada kekuatan seller yang besar yang melawan di sana. Sehingga ketika sumbu yang di atas semakin panjang, maka potensi berbalik semakin kuat. Berbalik itu berarti kalau di atas dia berbalik turun. Kalau dia di bawah itu artinya sumbunya di bawah, bodinya di atas, maka ini berpotensi dia akan naik. Tentu didahului dengan nanti histori ya, tidak bisa serta-merta di tengah nanti muncul seperti ini kemudian berbalik. Yang kita amati nanti tidak cukup dengan satu candle ya, ada banyak candle yang harus kita perhatikan. Kemudian kita bandingkan dengan histori dengan candle sebelumnya. Diingat di dalam baca karakter yang paling utama adalah bodinya, yang kedua rejeksinya. Sehingga selalu kita perhatikan bagaimana kekuatan bodinya, bagaimana kekuatan sumbunya atau rejeksinya. Yang kedua kita masuk ke struktur ya. Yang kedua kita masuk ke struktur atau baris candle. Yang kedua masuk ke struktur atau baris candle, di mana ketika membentuk struktur itu diawali dari pergerakan yang mulai berjajar ke atas atau ke bawah atau mungkin hanya datar. Sehingga struktur ini untuk menentukan arah yang dominan itu kemana, potensi berikutnya bagaimana. Maka di dalam membaca struktur nanti ada beberapa teknik ya. Satu diantaranya adalah perhatikan swing high dan swing low-nya. Perhatikan swing high dan swing low-nya. Swing itu adalah ayunan, jadi dia sudut yang terbentuk di sana. Perhatikan swing high dan swing low-nya. Kemudian untuk melihat struktur, kita juga nanti melihat dari kecenderungan yang ada. Jadi perhatikan pertama adalah swing high dan swing low-nya. Dari swing high dan swing low nanti kita akan menemukan apakah nanti dia datar, apakah dia nanti satu arah, atau bahkan akan berlawanan arah dari yang tren sebelumnya. Diingat swing ini adalah ayunan. Ayunan itu sama halnya dengan kita melihat level ya. Ketika dia bergerak naik, terhenti kemudian turun. Ketika dia turun, terhenti dan naik. Ketika di atas kemudian terhenti lagi. Maka dari level-level yang ada, dari support resisten yang ada, kita bisa memperhatikan, kita bisa lihat swing high dan swing low-nya. Ini adalah swing low-nya, ini swing high-nya, swing low-nya, swing high-nya. Di dalam struktur nanti selalu perhatikan swing high dan swing low. Kalau swing high yang menuju ke atas, ini swing high-nya, ini swing high yang menuju ke atas, atau gampangnya puncak yang menuju ke atas atau makin meninggi, kemudian harga lembahnya yang makin meninggi, maka ini disebut dengan uptrend. Ketika swingnya merendah, swing high dan swing low-nya merendah, contoh begini, ini swing high-nya, atau ini puncak tingginya, lembahnya. Ketika swing high-nya atau puncak tingginya makin merendah di sini, sementara swing low-nya juga merendah,
ini menuju ke bawah, ini menuju ke bawah, maka ini disebut dengan downtrend. Bagaimana kita bisa mengenalinya? Struktur itu minimal 2 puncak 2 lembah. 1 2 1 2 1 2 1 2. 2 puncak 2 lembah. Kemudian cara menentukan titik entry bagaimana ketika kita melihat seperti ini? Oke, kita lanjut dulu. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat begini. Pergerakannya begini. Dari yang ada di sini kita bisa perkecil lagi. Oke. Minimal kita lihat lebih jauh di sana. Yang mempengaruhi karena ini sangat berpengaruh sekali ya. Kenapa kita sebut berpengaruh? Karena sebelumnya adalah tren naik. Sebelumnya tren naik. Bagaimana kita bisa tahu ini trennya naik sebelumnya? Tidak usah digambar, lihat dari sisi visual, dari sisi kasat mata pun kelihatan. Ada sudut yang membentuk 45 derajat di sana. Kecondongannya kan kelihatan. Maka tertinggi swing pertama itu di sini. Swing high yang pertama di situ. Akan dimulai dengan struktur yang baru, akan dimulai dengan tren baru ketika terbentuk 2 puncak 2 lembah. Ketika terbentuk 2 puncak 2 lembah. Nah, karena ini kita melihat secara umum yang dari beberapa hari yang jauh ya, karena fokus kita ada di sini 1 hari ini, fokus kita ada di 1 hari, sehingga yang kita ambil adalah yang prioritas, yang lebih utama. Bagaimana kita menarik garis dengan menggunakan draw trend line. Maka saya sampaikan kita tarik yang mana yang mewakili dari tren turun itu ya. Ini kita bisa tarik di sini, bisa tarik di sini juga boleh. Nah, saya mengambil di sini karena datar, sebelah kanannya juga datar. Oke, selanjutnya kita tarik ke atas. Karena naik ya. Oke, kita tarik begini. Perhatikan selalu puncaknya ya. Karena swing high-nya sudah mulai merendah, maka tren yang sebelumnya naik ini nanti bisa berubah arah. Ya, tentu tidak cukup sampai di situ, harus terbentuk minimal 2 puncak 2 lembah yang merendah. Oke, sekarang kita punya bahan swing high-nya yang sudah merendah. Sekarang swing low-nya di sini 1. Kita tunggu swing low berikutnya. Jadi ini sudah merendah, sekarang kita tunggu low-nya. Low-nya kalau hanya sampai di sini, maka juga belum kuat. Dia harus merendah. Ini pun masih belum ada petunjuk yang kuat untuk kita ambil posisi sell. Kenapa? Karena masih ada yang harus kita lihat, yaitu pengujian. Ini kan masih dia bergerak turun. Nah, nanti untuk mengenalnya setidaknya begini caranya ya. Ketika dia tren turun, saya tandai dulu biar nanti lebih mudah kita mengenali. Ketika dia tren turun, itu seperti halnya huruf W yang merendah. Jadi diingat nanti kalau dia tren turun bentuknya seperti huruf W yang merendah. Jadi kalau saya gambarkan W-nya itu seperti ini. Ini naik, kemudian ini turun lagi, dan dia harus lewat dari levelnya. Ini swingnya harus dilewati. Kemudian setelah itu dia akan koreksi. Koreksi itu akan mencoba untuk memantul atau melawan. Nah, biasanya diuji di sini. Biasanya diuji di levelnya ya. Kalau enggak itu dia berada di bawahnya di sini. Sehingga kalau misalkan ini masih di sini sama ya, ini masih sama berada di baris turun. Kecuali dia sudah sejajar atau dia lebih tinggi. Maka nanti sudah tidak berlaku. Nah, yang berlaku itu di sini juga boleh, di sini boleh. Ini namanya huruf W, di mana ini adalah berpotensi dia akan kembali turun kalau dia sudah mulai memantul, ada tanda-tanda reversal di sana. Nanti harus tahu tanda-tanda reversalnya.